Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya kembali lagi soal masalah moral, soal masalah akhlak. Kalau ini jarang disampaikan, apakah itu oleh pelajar, itu oleh seorang guru, atau oleh keluarga di rumah, atau kalau di luar formal itu oleh seorang kiai atau seorang ustadz, maka ya nggak usah heran kalau masyarakat kita sekarang ini juga banyak yang mentalnya menjadi mental yang kurang baik. Maka mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali marah, mudah sekali melakukan onar, melakukan tawuran. Kan itu sudah hal-hal yang sebetulnya sesuatu yang yang sangat bertentangan lah dengan ajaran agama, pasti itu, dan juga bertentangan dengan kehidupan kita di masyarakat. Karena kalau sudah begitu, kalau sudah orang itu melupakan moral, melupakan akhlak, maka yang diutamakan itu adalah emosi, nafsu saling menghujat, nafsu saling membenci. Ya. Orang itu sangat mudah sekali yang namanya tersinggung. Ya. Kita lihat aja, coba kita lihat. Kita perhatikan di kehidupan nyata ini. Kan banyak sekali hal-hal yang sepele, ya. Hanya gara-gara saling mencemooh tadi. Mungkin antara teman dengan teman beda paham atau beda pengertian, kemudian mengejek. Setelah itu apa yang terjadi? Saling ancam, akhirnya terjadi tawuran. Banyak sekali kita lihat. Ya dulu di kota-kota besar sering terdengar seperti itu. Sekarang sudah merembet. Di kota-kota kecil pun kayaknya sudah ada hal yang seperti ini. Ya, antar sekolah, Masya Allah. Kadang mereka membentuk geng-geng sendiri. Ada geng apa. Ya, kalau dikatakan maklum karena itu adalah orang remaja yang memang lagi mencari jati diri, ya sebetulnya kita nggak boleh mengatakan maklum. Karena sebetulnya itu adalah salah satu dari kesalahan kita sendiri. Kenapa? Ya, kita di dalam mendidik generasi muda kita itu, kalau saya katakan ya kurang masuk. Kurang sesuai dengan yang seharusnya dilakukan di pendidikan kita. Maka ya yang terjadi begitu. Gak usah ngomong remaja, yang kan udah dewasa pun sama. Banyak ormas-ormas yang saling, karena memang beda kepentingan ya. Tapi kan sebetulnya kalau mereka itu punya dasar atau kembali pada agama atau pada aturan-aturan yang sudah ada di dalam kemasyarakatan kita, ya artinya kembali lagi pada akhlakul karimah, ya mestinya tidak akan terjadi itu, yang semuanya permasalahan itu sebetulnya kan bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan bagaimana solusi yang terbaik, tidak saling gontok-gontokan. Ya sekarang bagaimana tidak seperti itu yang masyarakat awam, ya itu mungkin kita rodok maklum karena masyarakat awam yang sekarang ini pendidikan moralnya semakin berkurang, ya, yang di sekolahan-sekolahan itu. Nah ini yang saya heran juga adalah orang-orang yang ya katakan oknum boleh lah ya, kalau oknum ya kok banyak banget ya. Ini jadi angel saya bilangnya. Ini bilang oknum kan sebetulnya 1-2 ya Mas ya, tapi ini kalau banyak sih ya. Ini banyak tuh ya, semoga lah mau dikatakan oknum aja menurut saya, boleh. Itu oknum-oknum yang dianggap ngerti, ini yang saya khawatir, yang saya miris ya.
kok bisa lupa akan tuntunan daripada Tuhan? Ya. Kan jelas itu sangat dosa besar. Ya, memfitnah, membikin hoax, ya, mengadu domba yang sering kita bahas selama ini. Kok ya tetap masih bertahan seperti itu? Aneh saya. Ya. Kiai A memojokkan Kiai B, Ustadz A memojokkan Ustadz B, dan sebaliknya. Apa ya? Apa karena kalah saingan atau bagaimana ini? Ya, sehingga mengakibatkan satu hal yang kalau menurut orang awam seperti saya ini kan yo lucu itu ya. Orang yang mengerti kok begitu. Aneh. Kan memberi contoh sama berjamaahnya, sama umatnya. Banyak yang merasa melakukan kebenaran. Tapi apakah itu memang kebenaran? Bukan pembenaran. Karena namanya kebenaran tidak mungkin akan mengolok-ngolok. Tidak mungkin akan memframing sesuatu itu menjadi yang jelek. Nah, tidak mungkin. Itu jelas kok dasarnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Hal-hal seperti itu sangat dilarang. Apalagi sesama muslim. Ya. Yang katanya orang Islam itu adalah bersaudara. Bagaimana bisa bersaudara kalau saling mencemooh? Coba. Ini kalau apa yang saya sampaikan ini, ya semoga aja ada yang mendengarkan. Beliau-beliau yang memang dianggap mengerti itu. Apa enggak malu? Ya. Apa sudah hilang malunya? Orang awam seperti saya aja kan yo kadang miris melihat hal seperti itu. Apalagi kalau didengar, dilihat oleh beliau-beliau yang memang betul-betul seorang ulama, betul-betul seorang kiai yang senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhannya, yang tidak mau untuk berkata dusta, yang tidak mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, baik ucapan maupun perbuatan. Ya ini sebetulnya tugas-tugas beliau-beliau ini juga, cuman kadang-kadang beliau yang punya akhlakul karimah yang baik itu kadang-kadang sekarang ini nyilep ya, artinya tenggelam. Ya tenggelam itu sebetulnya kenapa ya? Apa karena memang sengaja ya? Sengaja orang-orang seperti itu memang tidak di framing, tidak dibesarkan di dalam media, sehingga yang muncul adalah saling orang-orang yang sebetulnya bertentangan dengan apa yang menjadi orang-orang benar tadi. Sehingga yang muncul hal-hal yang keributan, keruwetan. Tanpa disadari sebetulnya ini kalau dibiarkan, ya disadari atau tidak disadari, itu akan menjadi perpecahan bangsa. Akan membelah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya karena udah saling memojokkan. Udah saling menuduh. Ya. Coba itu kalau miris, padahal kalau kita dengarkan atau kita baca di media sosial itu kan sudah sampai ke hal-hal yang sifatnya itu apa ya? Menjelekkan suku lain, menjelekkan keturunan lain. Ya. Padahal kita dijaga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau ini dibiarkan, bagaimana kita bisa menyatukan bangsa ini? Ini kalau perpecahan-perpecahan seperti ini dibiarkan saja, pemerintah tidak segera untuk mengatasi persoalan seperti ini, itu sangat bahaya menurut kami.
Bagaimana orang tua kita dulu memperjuangkan negara ini untuk merdeka. Ya, bersatu dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia ini. Bersatu dari berbagai macam bahasa yang ada di kita ini dengan satu bahasa Indonesia. Tapi dengan dibiarkannya seperti ini, seakan-akan dibiarkan ya, seakan-akan dibiarkan. Ini apa tidak khawatir suatu saat menjadi pecah? Ya, seperti bom waktu, ya, menyimpan bara gitu ya. Begitu terjadi pecah, chaos, bisa jadi terjadi perang saudara. Negara kita bisa terpecah-pecah. Maka untuk itu, semoga saja segera pemerintah bisa menyadari hal ini, harapan kami. Sehingga memberikan satu ketegasan di dalam hukum kita, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebarkan hoax dan lain sebagainya, segera bisa ditindak, segera bisa diawasi dengan baik. Sehingga negara kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.